Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salki Agustin dengan NIM 241107173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan data mining dan data warehouse, studi kasus tuberkulosis. Data mining merupakan proses menemukan pola dan pengetahuan dari kumpulan data besar dengan menggabungkan berbagai teknik seperti statistik, machine learning, dan database system. Nah, dalam data mining ini, saya menggunakan clustering dengan menggunakan K-means. Jadi, K-means ini adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk melakukan clustering atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Jadi, algoritma ini tuh bekerja dengan membagi data ke dalam kelompok berdasarkan jarak terdekat ke titik pusat dari setiap klaster. Kemudian data warehouse. Data warehouse adalah proses mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai sumber untuk menyediakan wawasan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelaporan analitik dan intelijen bisnis. Nah, dalam warehouse ini, dalam membangun data warehouse ini dengan menggunakan ETL, yaitu extract, transform, dan load. Jadi di dalam ekstrak ini, data diambil dari file CSV yang sebelumnya itu diupload di Google Colab, kemudian ditransform itu membersihkan atau menyaring data atau mengubah format data atau menghapus duplikasi dan mengisi nilai yang hilang. Kemudian load itu memasukkan data yang sudah diproses ke dalam data warehouse. Selanjutnya ini tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis yang biasanya ini menyerang paru-paru. Penyakit ini juga dapat menginfeksi bagian tubuh lainnya termasuk ginjal, tulang belakang, dan otak. Tuberkulosis ini menyebar melalui udara saat seseorang yang terinfeksi tuberkulosis itu batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Nah, kuman ini tuh dapat bertahan di udara selama berjam-jam. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan data mining dan data warehouse di Python menggunakan Google Colab. Pada tahap pertama ini yaitu menginstal dan import library-nya. Di sini itu ada Pandas, yaitu untuk memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kemudian NumPy ini perhitungan numerik. Kemudian Matplotlib ini untuk membuat visualisasi grafik. Kemudian Seaborn ini untuk meningkatkan grafiknya. Kemudian ini sklearn cluster. Ini algoritma K-means-nya untuk melakukan clustering atau pengelompokan data. Kemudian ada sklearn processing. Ini untuk normalisasi data sebelum digunakan dalam clustering. Selanjutnya ini ada SQLite, itu untuk menyimpan dan mengelola data dalam database SQLite ini. Kemudian membaca dataset dan menampilkan 5 data pertama. Nah, sebelumnya itu di sini kan ada DF, VD, read CSV, TB, CSV. Nah, sebelumnya itu kita upload dulu ke sini untuk datasetnya yang TB ini. Nah, untuk datasetnya itu aku ambil dari Kaggle ini tuberkulosis. Kemudian dimasukkan di
Google Colab ini, TB ini, tb.csv. Nah, kemudian di sini tuh memilih kolomnya, kemudian nampilin 5 baris pertama dalam datasetnya. Di sini ada entity, wilayah atau negara itu. Terus ada kodenya, ada year, ada estimate. Kemudian ini ada DF info. DF info ini informasi database, datasetnya, maaf. Datasetnya ini digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi tentang data frame-nya. Nih, di sini misalkan ada entity. Entity itu data tipenya apa? Di sini objek. Kemudian code-nya sama objek juga untuk year atau tahun. Ini integer. Kemudian untuk estimate ini objek. Selanjutnya ini check missing value dengan print df is null. Untuk mengecek jumlah nilai yang hilang di setiap kolom dalam data frame. Selanjutnya ada data preprocessing. Nah, di sini tuh ada df dropna. Jadi di sini tuh digunain untuk menghapus baris yang nilainya tuh kosong. Jadi kalau nilainya kosong itu dihapus gitu barisnya. Kemudian di sini ada ganti nama kolom. Kenapa ganti nama kolom? Karena ini kan yang estimate-nya itu lumayan panjang. Jadi untuk mudah dibaca dan diprosesnya. Jadi di rename. Yang awalnya entity jadi wilayah, yang awalnya code jadi code, yang awalnya year jadi tahun, yang awalnya estimate jadi jumlah kasus. Kemudian ditampilkan 5 data paling awal ini. Jadi wilayah, code, tahun, dan jumlah kasus. Selanjutnya, ini pilih data terbaru berdasarkan tahun paling baru. Yang ini itu digunakan untuk memfilter data berdasarkan tahun terbarunya. Kemudian di sini ada hapus kolom yang tidak diperlukan. Kemudian ada tangani missing value. Ini menghapus baris yang memiliki nilai kosong. Kemudian ini ada normalisasi kolom jumlah kasus. Jadi ini tuh digunain untuk mastiin datanya tuh numerik. Kan tadi jumlah kasusnya yang di atas itu dia di informasi. Nah, ini estimate itu kan diganti di rename jadi jumlah kasus. Nah, data tipenya itu objek, sedangkan yang kita butuhkan itu harus numerik. Nah, ini numerik. Jadi di sini diubah menjadi numerik, yang awalnya tadi objek jadi numerik. Kemudian kayak tadi lagi dibersihin datanya, dropna, kemudian melakukan normalisasi ini agar nilai-nilai dalam jumlah kasusnya itu eh, mudah dibandingin gitu nantinya. Kemudian selanjutnya ada clustering dengan menggunakan k-means. Ini clustering kan tadi untuk mengelompokkan. Nah, di sini tuh dikelompokkan berdasarkan eh, wilayah dengan jumlah kasus TBC atau tuberkulosis menggunakan algoritma clustering dengan k-means ini. Nah, ini di sini menentukan jumlah clustering. Di sini clusteringnya itu 3. Kemudian ini menentukan em,
Untuk ini tuh sentroidnya atau titik sentroidnya ini untuk menentukan titik dari klasternya tadi. Kemudian yang ini sentroid dari klaster, sentroid eh, titik tengahnya dari setiap klaster yang tadi tiga ini yang udah ditentuin. Kemudian visualisasi clustering di sini visualisasinya itu menggunakan scatter plot. Jadi hasilnya titik-titik seperti ini. Ini untuk klasternya dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Selanjutnya ini sama eh, grafiknya, datanya juga sama. Cuman yang ngebedain ini hanya barnya saja, bar chartnya. Ini bar, kalau ini scatter. Kemudian setelah itu membangun data warehouse-nya yang tadi ETL dengan SQLite. Jadi code ini tuh membuat database SQLite dengan membuat tabel baru dan menyimpan hasil clusteringnya tadi ke dalam database. Ini dari buat koneksinya dulu ke SQLite-nya, kemudian ini buat tabel di database, kemudian ini masukkan data ke database dari hasil clustering tadi, kemudian tampilkan beberapa data dari database. Ini hasilnya, menampilkan. Kemudian tutup koneksi dengan close. Nah, setelah itu nanti di sini ada data TB clustering. Ini TB data warehouse database yang ini, yang dari hasil ini. Nah, karena akan menggunakan Tableau, tapi di Tableau itu saya menggunakan Tableau yang gratis, tidak berbayar. Jadi nggak bisa konversi SQLite ini yang TB Data Warehouse ini nggak bisa dikonversi di Tableau karena nggak bisa gunain fitur SQLite ini. Nah, dari situ di dikonversiin jadi CSV dari database ini, kemudian diubah menjadi CSV kayak dataset yang awal, tapi ini hasil dari clustering yang tadi. Sama kayak database, jadi ngambilnya itu data dari database ini, kemudian menyimpannya sebagai CSV. Di sini koneksi sama kayak tadi, koneksi ke SQLite, kemudian ambil data dari tabel TB clustering yang ini, kemudian simpan sebagai CSV. Print, ini untuk menampilkannya saja seperti ini tampilannya. Kemudian nanti muncul di sini di file TB clustering CSV. Kalau ini TB data warehouse DB database yang tadi yang SQLite ini. Kemudian ini yang CSV yang ini. Nah, yang CSV ini di-download, kemudian ditampilkan di
dimasukkan di aplikasi Tableau. Di izin share screen Tableau. Ini untuk, nah ini hasil clusteringnya yang ini. Jadi dimasukin dulu yang tadi TB clustering, yang hasil dari Google Colab itu dimasukin ke sini. Terus wilayah ini kolomnya itu diisi dengan wilayah, rows-nya itu diisi dengan jumlah kasus. Kemudian untuk membedakan warna-warna dari klasternya, ini si jumlah kasus ini dimasukin ke color, di drag gitu ke color. Nanti hasilnya beda. Ini untuk yang 0, ini yang 1, kemudian ini yang klaster 2. Kemudian dari hasil clustering tuberculosis ini dibuat jadi dashboardnya seperti ini. Kemudian saya juga memasukkan database yang belum diolah sebelumnya yang diambil di Kaggle untuk diolah di eh, Tableau. Nah, untuk di sini itu membuat perkembangan kasus tuberkulosis di dunia. Ini menggunakan pad atau line. Di sini untuk kolomnya itu menggunakan kolom year, kemudian rows-nya itu dari estimate yang jumlah kasus yang tadi. Jumlah kasus, tapi ini belum di rename. Karena datanya data mentah yang langsung diambil dari Kaggle-nya. Kemudian ada ini entity, tadi tuh entity itu wilayah atau negara. Nah, wilayah atau negaranya itu dimasukin ke color ini untuk ngebedain setiap negaranya itu warna apa. Ini kayak Eswatini, dia warnanya kuning, kemudian ada Indonesia, ini warnanya pink. Selanjutnya dibuat juga negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi. Nah, di sini untuk kolomnya diisi estimate incidence of all forms of tuberculosis, kemudian ada entity, ini entity-nya tadi yang wilayah atau negara, kemudian entity-nya juga ditambahin di filter. Supaya apa? Supaya bisa di sort dengan descending. Jadi data yang paling banyak itu paling atas dan data yang terendah itu paling bawah seperti ini. Selanjutnya dibuat juga peta global persebaran kasus tuberkulosis. Nah, longitude sama latitude ini tuh nggak ada di data setnya, nggak ada di data setnya. Tapi di sini gunain code. Jadi si code ini diklik grafik roll, kemudian dipilih dengan country atau region. Yang tadi ada code-nya, kemudian filternya drag dengan year, kemudian ini untuk membedakan color-nya itu dengan estimate, masukin ke color ini. Kemudian untuk membedain juga ini estimate ke size. Selanjutnya itu ada total kasus TB. Di sini mentotalkan dengan cara ini
dijumlahkan. Jadi dari banyaknya kasus di tiap negara itu dijumlahkan dan hasilnya itu segini. Selanjutnya ada dibuat juga negara TB tertingginya itu negara apa, ada Lesotho dengan jumlahnya segini dengan menggunakan filter ini. Selanjutnya sama untuk negara terendah ini shortnya menurut descending. Selanjutnya ada dashboard keseluruhannya dibuat seperti ini. Tadi ada total kasus TB-nya itu di seluruh dunia itu ada berapa, kemudian negara TB terendah itu ada Montserrat, kemudian negara TB tertinggi ada Lesotho. Kemudian ini tadi ada perkembangan kasus tuberkulosis di dunia dengan menggunakan grafik line, kemudian negara dengan kasus tuberkulosis tertinggi yang disusun atau diurutkan dari yang nilainya terbesar ke yang terkecil, ditampilkan dengan grafik bar. Kemudian ini ada peta global persebaran kasus tuberkulosis dengan peta negara. Peta per ini ada kalau yang warna biru banget ini lebih banyak. Kalau yang birunya itu ini kan biru tua, berarti ini biru muda. Jumlah di negara ini tuh berarti sedikit. Kalau warna biru muda, kalau biru tua ini jumlahnya udah banyak. Tuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.